Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita ngomong tentang AI tools yang lain. Tuh, selain ChatGPT nih. Kemarin kayaknya kita ngomong tentang prompting ChatGPT, sekarang kita kembali bahas tentang bukan ChatGPT, AI tools, generative AI tools yang lain nih. Nah, kali ini kita akan ngomong tentang AI tool yang namanya paraphrasing tool.ai gitu ya. Bisa diakses di paraphrasingtool.ai. Ini AI tool yang sifatnya freemium gitu ya. Jadi ada fitur free-nya, ada fitur premium-nya gitu. Kalau fitur premium-nya tidak saya bahas, tetapi kita bahas fitur free-nya. Nanti teman-teman kalau tertarik mengolah lebih lebih dalam silakan explore sendiri. Tapi yang jelas saya hanya ingin memberikan alternatif gitu ya, beberapa alternatif paraphrasing tools yang bisa kita gunakan. Kalau kemarin kita sempat ngomong ada Guildbot, ada Billbot, ada yang lain gitu. Sekarang kita punya paraphrasing tool yang lain gitu. Namanya juga paraphrasing tool gitu. Silakan akses di paraphrasingtool.ai, kemudian landing page-nya seperti ini. Kalau kita free user, maka yang menyala itu nantinya hanya 3 gitu ya. Free rewriter, text improver, sama near human. Gitu. Kalau yang lain, kita harus unlock premium features-nya gitu. Kira-kira kayak gini. Buy premium. Tapi kalau nggak mau buy premium, ya sudah pakai ini aja gitu ya. Paling tidak kita punya banyak pilihan selain Quillbot gitu. Dan menariknya kita bisa pakai langsung tanpa harus login. Jadi itu sesuatu yang menjadi nilai tambah juga ya. Um, Kalau free writer itu paraphrase up to 20 characters free gitu. Jadi 20.000 karakter berapa kata ya? Banyak lah. Kita bisa coba gitu. Text improver, dia improves text fluency gitu. Jadi bisa bisa memperbaiki kalimat kita juga dengan baik gitu. Kalau near human ini tadi saya coba menarik juga. Jadi dia paraphrases like human writer. Hmm, Mungkin menarik ya kalau ada teman-teman yang habis copy paste dari ChatGPT kemudian merasa kalau dicek di GPT Zero dan kemudian kok kayaknya tulisannya masih kayak ditulis oleh oleh AI kemudian pindah ke sini untuk di paraphrase, kayaknya menarik juga. Ide nakal sih, tapi bisa kita coba ya. Oke, kita mulai dengan free writer terlebih dahulu. Saya sudah copy paste, saya sudah copy paragraf yang ingin saya paraphrase, saya tinggal paste. Kalau kita scroll ke bawah, ada tulisannya gitu, 1821 karakter. Ini padahal banyak. Banyak ini empat paragraf. 4 paragraf masih 2000 karakter kurang. Maka kayaknya bisa kalau kita mau apa namanya paraphrase satu paper panjang masih sangat mungkin. Hmm. Kemudian yang jelas kalau kita lihat ada beberapa fitur yang menarik di sini. Kalau teman-teman klik free writer sebelum klik paraphrase ya, nanti akan ada box title di sini. You will see suitable title for paraphrase text. Jadi nanti dibikinin teksnya. Menariknya adalah dia nanti akan membuatkan kita judulnya gitu. Judul untuk paragraf atau bagian tulisan yang ingin kita paraphrase gitu. Kalau di sini kita bisa riset jawabannya untuk kita reparaphrasing gitu, dan kemudian kita bisa download. Copy paste langsung juga bisa kok sebenarnya. Ya, kita lihat, kita klik paraphrase, kemudian nanti dia akan membuatkan paraphrase-nya. Cepat tidaknya itu tergantung internet, sekali lagi teman-teman, maka kalau semakin cepat koneksi internetnya maka semakin bagus gitu. Kira-kira seperti ini. Um, Yang merah itu artinya yang dirubah ya. Yang merah itu artinya yang dirubah letaknya, dirubah susun kalimatnya, dan sebagainya. Um, yang menarik adalah di bagian bawah teman-teman punya ini nih, plagiarism risk, generate summary, sama open in AI editor gitu. Saya belum nyoba semua, tapi kita lihat ya. Kalau kita klik plagiarism risk-nya untuk yang apa namanya cek plagiarism, dia sebenarnya akan mengarahkan kita ke fitur yang lain gitu. Fiturnya dia si paraphrasing tool AI ini untuk ngecek apakah setelah di paraphrase dia ada plagiarisme atau tidak.
menurut saya ini menarik karena konsepnya integratif ya. Jadi habis di paraphrase kemudian dicek gitu. Apakah bisa kita coba? Bisa. Kita cek. Kemudian apakah bisa menyamai Turnitin? Mungkin tidak ya. Tetapi bagi saya apa namanya? Bagi saya konsep integratif paraphrase dan checking plagiarism seperti ini oke sangat oke gitu. Menurut dia unik 100%. Nggak tahu nih karena ini bahasanya bahasa marketingnya dia karena 100% unik karena dia yang bikin paraphrase gitu atau yang lain ya. Itu menarik ya. Oke, good 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 good. So far so good ya, so far so good. Generate summary, teman-teman klik sendiri ya. Kayaknya ya bikin summary seperti biasa. Kita klik yang ini, open in AI editor. Kalau kita klik editor, maka dia akan langsung ke sini gitu ya. Kalau nggak salah, kalau kita klik editor, dia fitur premium nih. Kalau mau start editing, dia harus login dan harus langganan yang premium tools-nya gitu. Jadi silakan dieksplor sendiri. So far, kalau pakai free rewriter, klik paraphrase, muncul paraphrase-nya dengan judul yang dibikinin oleh si paraphrasing tool ini, dan diklik plagiarism, cek plagiarism, so far so good. Jadi ini bikin flow kerja kita menarik gitu, flow kerja kita efektif efisien. Kita mencoba paraphrase bagian yang kita paraphrase, dibikinin paraphrase oleh si paraphrasing tool.ai ini, kemudian dibantu untuk ngecek plagiarism atau similarity reportnya gitu. Dalam satu website yang sama. Jadi saya kira ini bikin workflow yang baru dan efektif untuk kita gitu more or less. Itu untuk yang free writer. Untuk text improver, kita tinggal klik text improver, tujuannya improve text fluency, kita klik paraphrase. Prosesnya sama seperti free rewriter ya. Tapi nggak tahu kalau apakah dengan teks yang sama, fitur yang berbeda, judulnya ganti gitu. Kita lihat ya. Tapi yang jelas paraphrase-nya ganti gitu ya. Oh, oke. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, sangat menarik. Jadi dia bikin kata-kata kita itu lebih mengalir, gitu ya. The current state of language documentation, the current state of linguistic documentation in Indonesia. Oh, oke, 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 good, good, good. Menarik, Kak, menarik, 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 menarik. Oke, good. Kita cek plagiarism risk-nya. Kita klik seperti biasa. Saya yang ingin mencoba menunjukkan flow-nya ya, supaya teman-teman juga bisa membayangkan flow kerjanya seperti apa. Setelah dicek, masih 100% unik. Oke, oke. Mungkin ini masih separuh bahasanya dia, bahasa marketingnya dia, gitu ya. Tapi teman-teman silakan coba sendiri. Kalau teman-teman copy paste dari internet gitu, apakah dia masih 100% unik gitu ya, langsung nyoba mencoba ngetes mesinnya gitu. Free writer sudah, text improver sudah, kalau near human gitu. Perbedaannya seperti apa? Kalau free writer kayaknya tadi banyak banget yang dirubah kayaknya, banyak free, bebas semua, terserah gitu ya. Kalau text improver dia memang tidak mengubah banyak, dia hanya membuat flow-nya menjadi lebih mengalir gitu. Dan bagi saya ini menarik, sangat menarik. Kerasa lebih enak dibaca gitu. Beneran deh. Kita coba ya, beneran kita coba. Kita pindah ke near human. Near human. Near human itu paraphrases lagi a human writer. Mungkin akan membuat terkesan tidak akademik ya akhirnya ya karena tipe apa namanya mungkin kita cobalah kita coba. Kita coba yuk kita lihat bentuk paraphrase-nya mungkin lebih ke informal apa ya tone-nya ya informal native like mungkin. Jadi mungkin tidak sangat akademik hasil paraphrasing-nya. Kita lihat ya. The current state of Indonesian language literature, nggak juga sih, ya masih tetap oke juga. Hmm, tapi bagus. Ini bagus ini bagus, ini bagus. Oke, oke. Kita lihat plagiarism risk-nya. Ini kalau 100% memang kita harus coba harus apa namanya ngecek dengan konteks yang lain ya. Siapa tahu ini bentuk marketingnya si plagiaris paraphrasing tool.ai.
sehingga apapun yang dicek betul ya, apapun yang dicek oleh mesinnya kan 100% gitu. Kita cek ya, nanti teman-teman tidak usah paraphrasing dulu, pindah langsung ke paraphrasingtool.ai/plagiarism-checker/ gitu, dan kemudian langsung masukin input kalimatnya yang dari copy paste internet itu, coba ya. Dan apakah 100% unik gitu. Kalau iya berarti memang there is something wrong with the machine. ini jualan jualan apa namanya, jualannya agak sedikit error nih, kira-kira gitu. So far teman-teman ini alat untuk paraphrasing tool lah yang menurut saya one of the most recommended gitu. Yang jelas karena satu gratis dan user interface-nya lumayan sederhana, user experience-nya bagus juga. Tidak usah sign in dan login untuk menggunakan jasanya, servisnya. Jadi menurut saya is more than enough to help you gitu. Kalau teman-teman masih bingung dengan paraphrasing tool gitu, pakai Quillbot kok nggak nyaman gitu, coba pakai paraphrasing tool. Hopefully it helps. So that's it. Kita bikin videonya pendek. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Masih tetap ngomongin tentang generative AI tools yang lain, termasuk ChatGPT dan fitur-fiturnya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas di pekerjaan. Yang jelas saya selalu ngomong, gunakan AI tools ini dengan bijak. Ya, selalu berkonsultasi dengan orang-orang yang nyambung dengan pekerjaan kita, guru, dosen, atasan, teman kerja, dan AI tools ini membantu kita, tetapi by the end of the day kita yang akan selalu ngecek hasil yang dibikin oleh si AI tools ini. So, that's it. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih and bye.